Oke, selamat sore teman-teman. Selamat datang di Ajilat Jaga Diri. Thank you banget buat yang udah join. Hari ini ketemu lagi di JD Talks. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Profesor Felix. Di mana tema kita hari ini adalah bagaimana cara kita menghindari anak kita dari resiko diabetes, terutama dari pola makannya. Nah, kenapa sih hari ini kita membahas diabetes gitu ya teman-teman ya? Karena berdasarkan data IDAI dari tahun 2010 hingga tahun 2023, angka diabetes pada anak itu meningkat sebanyak 70 kali. Sehingga saya rasa mungkin pembicaraan kita sore ini akan sangat baik buat kita semua gitu ya. Mungkin sekarang kita undang pembicara kita, Bro Felix. Belum. Halo. Oh iya, ya halo Bu. Halo. Sore-sore. Sore-sore. Gimana bro? Lagi di mana itu? Lagi di kebun Evi. Nice, nice, Ya. nice. Um, yes. So kita hari ini kita mau bahas mengenai bincang-bincang casual mengenai diabetes tipe 2 ya. Kita ngomong yang tipe 2. Apa sih tipe 2 itu? Tipe 2 itu diabetes yang dipengaruhi oleh Ya, lifestyle ya, bro ya. betul, Yes. betul. So, saya kenalin narasumber kita pada hari ini, pada sore hari ini adalah Profesor Felix Ya, Suhendri. Bu bukan Beliau, profesor, Bu. Saya PhD sih. oke, Saya doktor. Ya, oke, Doktor Felix Dokter Hendrik. Felix Ya, Suhendri, ya, scientist dan juga content creator. yap. Ya, mungkin Bro boleh perkenalan dulu? Oh iya, yap. Boleh. Jadi background gue itu di food science, Bu. Jadi saya tuh ilmuwan fokus di food science, biochemistry, food chemistry. Um, saya publish lumayan banyak di scientific publication, dan juga sekarang saya tuh wirausaha kerjain FI Propolis dan kebun FI, tapi saya juga dosen di Fakultas Kedokteran USU, dosen LB di ilmu biomedik, dan juga saya dosen di Fakultas Farmasi Unpad. Wow, Jadi kita kerja so many. ya, jadi saya tuh kerja sama riset itu lumayan intensif di Fakultas Kedokteran USU, Fakultas Kedokteran Unpad, Fakultas Kedokteran Gigi USU, dan Fakultas Farmasi Unpad. Itu khusus Oke, untuk riset riset activities-nya kita. oke, Ya, nice. Oke, Bro, hari ini kan topik kita adalah anak-anak ya, terutama ya, kita membahas judulnya apakah pemilihan makanan kita ini berimpact pada risiko diabetes pada anak-anak gitu ya. So, ya, hari ini kita mau bahas sebenarnya bukan dari jajanan, karena kan kalau jajanan kita tahu, ya kalau jajan udah tahu resikonya lah ya. ya. Tapi mungkin ini kita lebih bahas ke yang proper meal gitu ya, Oke, ya. whether apa yang kita kasih ke anak-anak sehari-hari, pagi, siang, malam, itu aman atau enggak gitu ya. Hmm. So, kita beranjak mungkin dari kalau ngomong pola makan, kita beranjak dari prinsip 4 sehat, 5 sempurna Ya, gitu ya. Itu kira-kira sampai hari ini masih berlaku nggak sih, Dok? sebenarnya sih udah enggak sih ya Bu. Kalau kita ngelihat dari kalau kita ngelihat dari piringku yang Kemenkes, itu juga kayaknya udah enggak 4 sehat 5 sempurna. In my opinion, yang 4 sehat 5 sempurna itu kebanyakan karbohidrat di situ. Jadi permasalahan kita, kalau kita ngelihat dari data-data makronya kita ya, data-data berapa banyak apa yang dikonsumsi oleh masyarakat kita secara umum, itu ya kita itu kebanyakan karbohidrat, dan kita tuh sangat-sangat kekurangan protein, terutama animal protein, terutama protein hewani. Jadi dari sisi itu aja kita bisa ngelihat, contoh perbandingan data-data yang kita bisa lihat, Indonesia itu konsumsi gula, kita ngomong beras, tepung terigu, dan gula pasir. Itu kalau nggak salah sampai 110 sampai 120 kilo Ya, per orang per tahun. Sedangkan kita konsumsi daging merah itu 2 kilo, dan kita konsumsi ayam dan telur itu sekitar 8 kilo. Jadi total itu 10 kilo protein hewani per orang per tahun. Dibandingkan dengan 110 sampai 120 kilo gula-gulaan.
I Jadi see. permasalahan kita itu adalah di pola pola pikir kita bahwa gula itu penting. Padahal kalau kita ngelihat dari sisi nutrisi ya, karbohidrat itu adalah makronutrisi yang paling nggak penting gitu. Itu yang seharusnya paling bawah. Yang kita harus utamain adalah sebenarnya essential amino acids, asam amino esensial, dan essential fatty acids, asam lemak yang esensial. Oh, Jadi dari sisi itu ya kita harus sadar bahwa kita itu kebalik sih sebenarnya. oke. Kalau Ya, kita ngomong, tadi dokter bilang karbohidrat itu udah paling sebenarnya nggak penting-penting banget ya, gitu ya. Tapi kan ya, kalau kita ngomong anak, kita bicara mengenai anak ya, ya, terutama SD, SMP. Itu kan mereka itu eh, activity-nya tuh banyak gitu, geraknya ya, tuh banyak. Dan ya, yang kita tahu gitu ya, bahwa tenaga itu datangnya ya dari karbohidrat gitu. ya, Dan itu biasanya juga yang nih kita, ya, ya itu juga yang menurut gua salah kaprah ya. Sebenarnya badan kita itu bisa mengambil semua makronutrisi yang kita makan itu sebagai sumber tenaga. Jadi kan badan kita itu menjaga gula darah, dia itu bisa membuat gula dari asam lemak, dari lemak dan protein yang kita konsumsi. Nah, permasalahan kita adalah kalau kita ngelihat, kita bandingin IQ, kita bandingin aja IQ, tinggi badan. Kenapa tinggi badan Indonesia, masyarakat Indonesia itu salah satu yang paling rendah? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa IQ-nya kita salah satu yang paling rendah juga di dunia? Ya iya. karena kita itu kekurangan konsumsi protein. That's number one issue. Jadi kalau kita ngelihat dari sisi, kita ngelihat aja ada satu studi yang menarik sih dari di Hmm, Eropa ya. Mereka tuh bandingin bu, mereka tuh bandingin kenapa tinggi badan orang Eropa Utara dengan hmm, Eropa Selatan. Jadi kalau kita pernah ke Eropa, kita ngelihat yang the Spaniards, Spanish, Portuguese, Italians itu semua lebih pendek daripada kalau kita ngelihat orang-orang Scandinavians hmm. yang di atas yang utara. Jadi mereka tuh melihat secara genetik hampir gak ada perbedaan, tapi yang membedakan adalah sumber proteinnya. Kalau orang-orang yang di Eropa Selatan itu kebanyakan mereka tuh ngambil sumber protein dari wheat, dari gandum. Karena mereka makan banyak gandum ya, pasta, pizza, bread dan segala macam. Sedangkan orang-orang yang di Eropa Utara, mereka tuh ngambil animal protein. Jadi Hmm. dari sisi itu aja udah kelihatan bahwa protein itu salah satu yang penting dalam untuk pertumbuhan anak apalagi. Ya. Okay. So you're saying even though ini kita ngomong anak-anak, karbohidrat itu bukan elemen penting dalam pertumbuhan Seribu sebetulnya. persen, yes. Jadi Bisa sebisa dibilang mungkin bahwa, gula itu dihindari sejak usia dini gitu. oh iya Bukan betul, bukan sering bertambah usia kita kurangin konsumsi gula, tapi kalau bisa sejak dini dong secara nggak langsung betul. ya. Secara sejak dini itu harus kita kurangin. Sangat-sangat harus kita kurangi karena protein itulah yang ini kalau sana ibu ngelihat ini mukanya kita Ya, segala macam ini protein and fat. It's not sugar. ya, 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 Sugar correct. itu sugar itu hanya tambahan sih sebenarnya. Bukan sesuatu yang essential. Tapi kalau gue pribadi contoh gue dan anaknya gue kalau kita makan kita kenyangin dulu dengan protein yang ada. Nasi gak apa-apa, gue tetap makan 2-3 sendok nasi. Ya, Dan gue makan karbohidrat itu kita sesuaiin dengan apa aktivitas. Kalau tiba-tiba gue berasa kualitas olahraga gue turun, gue naikin sedikit nasi dan buah-buahan. Tapi kalau seandainya biasa-biasa aja, gue limit aja. Ya. Dan oke, dan di anak gue juga sama sih. Jadi kita utamain itu animal protein. protein, ya protein utama dan kelihatan sekali bu. Saya bisa bandingin ya. Sekarang kan anak saya kan di New Zealand. Saya bisa bandingin anak-anak yang di New Zealand dengan anak-anak yang pada saat dia itu sekolah di Indonesia. Pada saat dia sekolah di Indonesia, teman-temannya itu rowdy. Kata teriak-teriak, kayak oh my god, Iya, di kelas iya, itu iya. very rowdy, terus obesitasnya juga tinggi. Kalau kita ngelihat sekolah itu, rata-rata obesitas itu sangat-sangat kelihatan. Sedangkan pada saat di New Zealand, lebih santai gitu. Anak-anaknya itu lebih, pembawanya lebih tenang, dan tingkat obesitas itu tidak setinggi di Indonesia. Karena mereka itu Hmm. konsumsi proporsi protein hewani lebih tinggi daripada karbohidratnya kita. Kalau kita kan, kita pagi, siang, sore, malam, snack, semuanya itu karbo semua. Kita mau makan nasi 3 gunung. Kalau anak kita, lu harus makan nasi dulu supaya kenyang. Exactly.
Terus Exactly. roti, begitu selesai snack, roti dulu. Hmm. Ah, jadi kan yang begitu-begitu kan. Jadi kita betul-betul heavy in carbohydrate. Agree, Ya, because it's part of the culture juga kali ya, kalau betul. ngomong nasi gitu. Nah, menarik kalau kita ngomong nasi gitu ya. Kira-kira zaman sekarang kan nasi itu nggak cuma jasmine rice, tapi ada yang namanya basmati rice, ada yang namanya nasi merah, nasi hitam, you name it. And they Ya. even put di kemasan itu, this is superfood, gitu ya. Hmm. And then they claim it, let's say, this is gulanya tuh 50% lebih rendah dibanding gula yang biasa gitu ya. Ya. Nah, apakah misalkan nih ada anak yang memang suka makan nasi, misalkan, karena kan tadi when it's a habit nggak segitu gampang untuk ngerubah habit kan, gitu ya. Karena orang tuanya makan seperti itu, Bu. Nah, jadi kan lagi-lagi kalau kita ngomong Mhm. soal anak ya, soal habit ya. Ini menurut pendapat gue. Eh, Kenapa anak kita itu susah untuk mengganti habit dan segala macam? Karena kitanya makan seperti itu. Tapi kalau kita yang makan seperti itu dan kita sebagai orang tua, lu nggak boleh makan ini, lu harus makan sesuai dengan apa yang gua makan. Then Ya. it's easier. Itu akan karena anak itu very malleable ya. Yang gue perhatiin itu anak itu sangat gampang sekali dipengaruhi. Jadi kalau kita itu kita sebagai orang tua bisa mempengaruhi itu dengan kita hilangin semua makanan yang seperti itu di rumah, kita minimize, itu akan jauh lebih gampang. Jadi in my opinion, anak itu sangat-sangat malleable dan itu tergantung kita sebagai orang tua sih. Oke, Kenapa got it. kenapa anak gue bisa Mhm. makan seperti itu? Karena dia nggak punya alasan. Karena gue makan seperti itu. Sedangkan yang gue ngelihat sekarang banyak orang tua komplain kalau anaknya itu gerakan tutup mulut. Dia nggak mau kalau nggak makan snack ini, dia nggak mau kalau nggak makan Iya. ini, dia nggak mau kalau main. Ya karena kita itu tidak X sebagai orang tua dan kita masih makan seperti itu. Mhm. Gimana ceritanya kita bisa mengganti itu kalau kita sendiri masih makan? Dia kan nanti ngomong, lalu sendiri masih makan gitu. Exactly. Jadi Nanti kita mau aku gimana? menarik tuh. Aku tuh nanti pengen bahas about snack after this ya. Oh iya, Kita iya, yang ngomong si nasi dulu nih. Kan ya, tadi, in order untuk si anak mau berubah habitnya, orang tuanya dulu. Because they betul. tend Kopi, to apa meniru lah ya. Meniru. yes, Mereka tuh nggak bisa dilarang, tapi mereka tuh dasarnya tuh sukanya tuh meniru gitu. Nah, sekarang betul. sebagai orang tua, misalkan kita ngelihat, oh nasi merah, katanya gulanya lebih rendah. Oke nggak sih kalau misalnya orang tuanya makan nasi merah as an alternative dari nasi putih, and then anaknya juga dikasih nasi merah. Menurut Iya, bro gimana? nggak apa-apa sih. Ya kalau menurut gue sih nggak apa-apa sih, Bu. Cuma ya kalau mau ganti nasi putih dengan nasi merah, for me it's fine. Mau ganti nasi putih dengan basmati juga, gue demen basmati sih. Aku like basmati. Cuma gue tetap limit amount yang dimakan. Tetap gue limit sekitar 2-3 sendok makan nasi sih. Detail ya. Ya, I Eh, still limited. Ya, jadi kalau kita ngomong karbohidrat ini sebenarnya bukan ngomong nasi aja yang ada gula ya, but actually kita makan kentang rebus pun betul. nggak, it doesn't help ya. Oh, Direbus juga no, it doesn't help doesn't. ya. No, kentang, ubi, singkong, jagung, nasi jagung, oats, apalagi ya. Ya begitu-begitu semua sebenarnya starches ya. Starch itu zat pati, Bu. Jadi kita kadang di bahasa Indonesia itu kurang kosakata. Jadi kalau kita ngomong zat pati itu kadang orang nggak ngeh apa itu zat pati ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, kalau kita ngomong starches, itu langsung nangkep. Oh, apa itu starches? It's just a chain of sugars. Itu gula yang dirantaiin. Literally, which is eating sugar. Oke. Ya, Kalau gitu untuk satu porsi meal yang ya. dirasa ideal untuk anak itu seperti apa ya? Kalau ini pengalamannya gue sih kita tetap ada ini ya kalau gue makan sama anak ya, Bu ya. Mhm. Jadi daging yang utama, ada buah sedikit, ada nasi di mangkok kecil di samping. Jadi kita makan dulu dagingnya, kita makan daging dan segala macam, baru kita Mhm. makan nasi itu sebagai tambahan, Mhm. just like addition. Terus ada buah sedikit. Terus ntar gue nanya ke anak gue, lu udah kenyang atau belum? Kalau dia bilang belum kenyang, you gotta finish the meat. Jadi dagingnya lu Oh, habisin. I see. Ya, rice-nya itu rice very very tiny sih, very very tiny Oke. amount. Ya. Tapi kalau orang tuanya ikut makan banyak protein itu nggak kolesterol ya? I mean sorry, Nah, lagi-lagi asam eh, asam urat. enggak asam urat
itu terjadi karena kesehatan metabolik kita nggak bener, Bu. Kalau kita obesitas, kita gembrot, kita gendut, kita prediabetes, kita itu hipertensi dan segala macam, itulah yang membuat asam urat bermasalah kan. Sedangkan kalau kita, dan Oh. kita nggak mungkin bisa makan banyak protein. Protein itu enek. Lihat hari ini, begitu kita makan protein yang cukup, it is just too enek gitu, Bu. Saya makan tadi ya, makan dikit doang. Ini saya udah kenyang, minta ampun. Jadi True. it is susah sekali untuk overeat protein sih. Very very hard. Ya. Yeah. Oke, got it. Nah, tadi itu kita bahas karbohidrat gitu ya. Tapi kan kalau kita ngomong masakan ya, masakan kalau nggak pakai Ya, bumbu nggak enak lah ya. Dan ya betul, untuk kalau nggak enak, anak-anak juga pasti nggak mau makan gitu. betul. And menurut saya, I'm also a mom gitu ya, of 2 boys. Kayaknya tuh yang paling gampang diterima sama anak tuh rasa manis ya. Setuju nggak sih? Setuju kalau seandainya anak itu udah terbiasa dengan rasa manis. Hmm. Kalau seandainya anak itu udah betul-betul apa ya, setiap hari kita snack, kita keluar makan es krim dan segala macam, yes, mereka itu akan addicted to sweet stuff. Tapi yang gue perhatiin, gue lihat dari anaknya gue, dia itu nggak nyari rasa manis. Jadi kita masak dengan rasa gurih pun, gue masak dengan rasa gurih, biasa-biasa aja, it's fine. Dan dia itu nggak nyari. Kita keluar, contohnya kita ke supermarket dan segala macam, gak ada dia ribut-ribut, gue mau snack ini, gue mau es krim ini, gue mau minuman ini, gak ada. Karena sweetness itu addiction sih. Begitu kita mulai kurangin, pengen rasa manis itu makin lama makin bisa terkontrol. Dan I see. kalau gue ngeliat dari sisi anak-anak ya Bu ya, permasalahan sekarang yang makin lebih parah lagi karena itu dimulai pada saat mereka itu kecil udah dikasih sufor. It's just ton of sugar kan. Begitu mereka dari bayi, dari keluar suara oek gitu udah dikasih sufor yang isinya gula semua, rasa taste bud itu dan apa brain wiring itu udah bakalan ke gula semua. Jadi mereka dari kecil sampai mereka gede itu ya maunya gula terus kan. Jadi tidak Tapi heran. bukankah ASI pun juga manis? Iya, tapi kan lebih terkontrol. Akan sangat-sangat berbeda rasa manis di ASI dengan rasa manis yang dengan gula tambahan, Bu. Very different. Kalau kita minum susu formula, itu didesain dengan wangi, dengan texture, dengan rasa manis itu yang quite addictive ya. Rasa manis di ASI itu akan sangat berbeda dengan rasa manis yang added sugar Oh, menarik nih. susu. Tadi Ya. you are talking about sufor gitu ya. Ya. Tapi kalau ngomong susu fresh pun, kalau kita lihat di AKG-nya tuh, Ya. you can find gula juga gitu di situ. Itu lactose. So it's a different sweetness, akan sangat berbeda sweetnessnya. Oh, Sucrose, okay. glucose, and fructose itu akan berbeda dengan sweetness yang ada di lactose. Ya, makanya I see. kalau kita minum susu fresh, rasa manisnya kan akan berbeda kalau kita tambahin gula. Ya, ya. Okay. So it's a different, yes. Oke. So kalau ngomong gula sendiri ya, sekarang yang we are talking about gula. Tadi konsumsi orang Indonesia tuh kebanyakan gula putih, masak pun ya kebanyakan gula putih Yes. gitu ya. Nah, tapi kan sekarang there are alternatives actually. Yeah, still gula, I know. Tapi kayak misalkan stevia, yang dibilang itu gula murni, gula asli. Yang kedua adalah gula merah, yang juga dibilang itu adalah gula alami gitu ya. Will it helpful nggak sih kalau actually we change, kita punya gula dari gula pasir misalkan ke stevia atau ke gula merah? Nah, kalau kita ngomong gula pasir dengan gula merah itu sama, hampir sama. Itu gula, itu betul-betul sugar ya. Nah, kalau stevia beda sih Bu. Kalau stevia itu dia stevioglycosides. Dia bukan gula, cuma tetap kasih rasa manis. Jadi it's a two different thing. Ya, stevia oke. Stevia really helps. Oh, it's not gula. Jadi stevia bukan gula. Contoh ya, kalau orang contoh udah diabetik, boleh konsumsi stevia? Oh, lebih oke. Stevia, monk fruit, apalagi ya, xylitol, itu 3 contoh. Itu bagi gue 3 sugar replacement yang menurut gue itu oke sih. Karena dia bukan gula sih. 3 itu bukan gula. Tapi kalau yang lainnya itu ya sugar. Oke. Sebentar ya bro. Teman-teman jaga diri, saya mau ingetin kalau mau
kasih pertanyaan silakan di kolom chat ya. Nanti di akhir kita akan pilih beberapa pertanyaan secara random di akhir ya. Oh, ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kita habis ngomongin karbohidrat, kita pengen ngomong buah tadi ya. Ya. Buah itu harus dong. Anak-anak harus makan buah dong. Iya, kalau gue sih gue prefernya sih buah sih. Kalau Oke. seandainya gue mau nyari yang apa ya, gue mau nyari serat dan segala macam, ya Ait, kalau pola makan di rumah kita tuh predominantly daging dan buah, meat and fruit. Oke. Ya, Nah, buah cuma itu ini ya, nih. Gimana ya gimana? Sorry. kalau buah itu juga kita harus pilih jangan yang terlalu manis sih. Jadi tendensi gue tuh kita nyari buah yang nggak terlalu manis ya, Bu ya. Karena kan buah itu juga kadang very very sweet ya. Sugar, right? Iya, High in high in sugar sugar, juga definitely. kan? Definitely, definitely. Karena buah itu, terutama yang cultivar jenis baru ya, maksudnya buah-buah yang baru sekarang, itu di-breed dengan tendensi lu naikin kandungan gula, jadi Brix value-nya tinggi. Jadi salah satu yang dicari customer kan high sugar Manis content ya. ya. Ya, jadi buah-buah yang betul-betul yang manis itu emang sengaja di-breed dengan supaya kandungan gulanya tinggi. Jadi itu harus dihindari sih. Jangan apa, kita harus milih-milih juga sih. Apalagi kalau teman-teman yang udah diabetes ya, sweet fruit itu sangat-sangat tidak rekomend. Padahal itu alami ya, tapi juga harus Betul, kekontrol gitu ya. sangat. Nah, pengalaman saya nih ya, dulu tuh waktu punya anak pertama, very ideal lah ya, udah pasti kalau anak pertama gitu. Ya. Pokoknya nggak boleh snacking makanan kemasan, harus yang alami. One of it is buah gitu ya. Ya. Nah, kalau kita lagi ngomong anak-anak lagi growing phase gitu ya, kan cepet lapar ya, karena activity pertama nggak bisa diem, gerak terus gitu ya, and then mereka itu akan banyak minta makanan actually di luar yang proper meal itu. Nah, dulu tuh saya tuh kasih buah. Jadi kalau abis makan pagi dia main-main, dia bilang dia lapar, saya kasih buah. And then nanti sore juga gitu. Abis makan siang, main-main, tidur, bangun, mami lapar gitu. Ya saya kasih buah gitu. Karena saya pikir alami kan, daripada saya kasih biskuit-biskuit gitu loh. Betul. Setuju. Pertanyaannya adalah yang jadi susah nih ya, like it or not, anak-anak ini tenaganya keluarnya banyak. Of course, Betul. most likely itu mereka kayak kalau makan yang punya anak yang udah lagi growing, kayaknya makan 3 kali sehari tuh kayaknya nggak cukup gitu. Sehingga kan berarti harus ada additional, which is snack gitu. Ya. Itu gimana ya? Kalau gue sih ngasihnya telur sama ayam sih, Bu. Tetap Jadi, ya, tetap iya, protein ya. gue tetap protein, kacang-kacangan dan protein sih. Kacang-kacangan it helps, karena anak gue kan di New Zealand ya. Jadi gue ambil contoh kayak gini. Dia habis sekolah, dia jam 9 sampai jam 3 sore habis sekolah. Terus kita kan, kita lagi demen snowboarding. Jadi gue kita itu, kadang selesai sekolah itu kita 2 jam snowboarding. Jadi itu quite tiring ya. Jadi udah habis sekolah, kita snowboarding lagi 2 jam. Jadi gue selalu nanya, gue tanya, lu makan siang ini snack udah ada, snack kacang-kacangan sama keju. Terus gue nanya dia, do you feel lu berasa lapar gak? Kalau lu berasa lapar, kita pergi beli itu chicken sate. Kita chicken sate dulu, then we hit the slope. Udah, that's it. Terus kita pulang baru makan malam. Dan itu sustain. Jadi banyak yang kita kan kadang berpikir bahwa untuk olahraga intens dan segala macam itu kita butuh gula ya. Tapi sebenarnya kalau gue ngelihat dengan kita tuh kasih protein, malahan energi itu lebih sustain. Energi lebih sustain, lebih sustainable, gak naik turun, dan moodnya lebih oke, Bu. Itu yang gue perhatiin. Begitu ada, kan kadang dia sama emaknya ya. Jadi gue begitu sama gue, terus gue ngelihat, begitu dia moodnya mulai kacau, langsung gue bilang, what did you eat? Bener-bener se-obvious itu ya? Se-obvious itu. It is so obvious. Begitu gue langsung, dia kayak, gue ngomong dikit langsung kayak mau nangis gitu. Langsung, lu makan apa nih? The hell did you eat? Langsung iya tadi gue makan biskuit. That's why. It is so bagi ya karena gue mungkin udah terbiasa ya. Karena mungkin gue terbiasa ngelihat, Bu. Jadi begitu gue ngelihat ada sedikit perubahan mood, gue langsung tahu ini something is up. Ada sesuatu yang lu makannya itu aneh. Begitu gue nanya, dia langsung iya tadi gue makan biskuit. That's why. I see. Iya. Jadi ini
kita sebagai orang tua kalau memang benar-benar mau anak sehat, benar-benar perlu effort ya. Perlu, Karena you know, perlu. sometimes Yes. di waktu contoh weekdays, di waktu busy-nya kita gitu ya, and then anaknya minta makan. Kita kan bukan restoran ya, Betul. yang setiap saat dia ngomong ada makanan gitu, ya kan? So Yes. mungkin itu yang jadi challenge ya saat Betul. Jadi ini ya. kalau gue simpen makanan ya Bu ya di rumah itu cuma keju, tapi keju yang bener-bener keju sih. Kalau di New Zealand ya gampang ya. Jadi dia tuh 100% cheese yang nggak ada tambahan, yang bukan keju-keju slice tapi yang betul-betul cheese, sama kacang-kacangan. And fruit itu juga kita makan juga sebagai dessert ya, not as snack. Ya sometimes we eat as snack tapi bukan yang utama. Tapi kita makan kacang-kacangan dan and cheese. Oke, boleh nggak Ya. di-share sih buah-buahan? Jadi mungkin nih teman-teman jaga diri Oh ya. di sini juga ya mau memulai habit yang baik, ngerti gitu. Misalkan anaknya lapar kasih buah variasi tapi yang not too sweet gitu. Boleh nggak share Iya. kira-kira yang Eh, recommended yang seperti apa? kalau di Indonesia ini kita lagi musim mangga udang. Kalau Ibu tahu mangga udang itu yang dia seratnya tinggi, mangga-manggaan tapi yang seratnya tinggi. Yang Oke, gua hindari dari mangga-mangga itu mangga harum manis sih. Itu harum manis itu yang paling enak gua padahal. hindari. Padahal exactly karena manisnya luar biasa Yes, kan. yes, yes, Jadi yes. kalau gua lagi musim mangga, gua belinya itu mangga gedong. Jadi yang betul-betul Iya, wanginya iya, iya, iya. kenceng, tapi it's not that sweet kan. Maksudnya rasanya tuh nggak terlalu manis. Itu yang gue makan. Terus avocados, salak, eh apa lagi ya? Kalau yang lokal ya, buah naga juga oke sih. Padahal itu Hmm, man. itu. Oh, bukannya naga merah, naga putih. Oh ya, naga putih, naga merah juga kadang kalau di daerah kita nggak terlalu manis sih. Tapi kalau yang di Jawa ada manis. Ya, Oh, kalau di Jawa, kalau oke. di daerah Sumatera itu nggak, it's not that sweet. I Ya. see. Oke, oke. Eh, oke. Next question ya. Sebenarnya em, kenapa kalau pola makan tinggi gula itu menyebabkan resistensi insulin pada anak? How Oh it ya, works gitu. oke. Jadi kan kalau jadi begitu kita makan gula ya Bu, kan berarti kan gula darah itu naik. Gula darah itu naik, badan kita itu pembuluh darah kita paling tidak suka kalau gula darah kita naik. Makanya itu sangat-sangat diregulasi. Jadi badan kita itu sangat-sangat meregulasi gula darah kita. Makanya kalau kita gula darah tinggi, kita kena diabetes. Mm-mm. Karena gula darah yang tinggi itu akan merusak semua yang dilewati oleh pembuluh darah. Bukan gula darah yang tinggi, gula itu kayak kalau kita ngelihat dari sisi strukturnya ya Bu ya, gula itu kayak Mhm. shards, kayak apa? Kayak pecahan beling. Kalau gula Oke. darah yang tinggi, dia tuh ngebeset pembuluh darahnya kita. Jadi makanya kalau ibu ngelihat pasien-pasien tipe 2 diabetes yang udah parah, lukanya nggak bisa sembuh ya, kayak di kaki dan segala macam itu kan dia makin luka, makin basah, makin nggak bisa berhenti. Salah Mhm. satunya adalah pembuluh darah yang rusak, that's number one. Terus begitu gula darah naik, pankreas kita itu langsung sense, oke ini gula darah tinggi, insulin keluar. Begitu insulin keluar, gula darah yang berseliweran di dalam pembuluh darah kita langsung dimasukin ke dalam otot atau dimasukin ke liver. Jadi tempat penyimpanan gula kita itu adalah sebenarnya muscle glycogen dalam bentuk glikogen. Dia masuk ke dalam otot sama masuk ke dalam liver. Nah, sisanya kemana? Gula darah yang Mhm. berseliweran itu sisanya kemana? Itu akan disimpan dalam bentuk lemak. Karena gula itu tidak bisa Mhm. dibuang kecuali kita olahraga dan segala macam. Itu tidak akan bisa dibuang. Dan kalau gula darah kita buang melalui kencing, nah itu udah gawat, Iya, ya kan? iya, iya. Berarti Udah nggak ada glukosuria itu udah gawat. tempat lain keluar lagi ya. Exactly. Berarti udah gawat. Nah, jadi gula darah yang sisa itu kemana? Akan dibentuk menjadi lemak, akan disimpan dalam perut kita. Makanya kalau kita makan gula tinggi, perut kita selalu buncit, muka kita cabi-cabi. Itu tanda-tanda insulin resistant. Nah, jadi kan begitu gula darah yang naik secara terus-menerus ya, kita makan gula terus, insulin kita keluar terus, keluar terus, keluar terus. Selnya kita tuh jadi apa ya? Kayak kita kena narkoboy, Bu. Hmm. Narkoboy itu kan kalau kita makan sedikit, lu makin lama makin lu harus dosisnya makin tinggi. Kita tuh menjadi Mhm. resistance. Jadi kita itu nggak sensitif lagi terhadap insulin. Oh, Makanya oke. namanya resistensi insulin. Makanya insulin kita tuh harus tinggi sekali untuk mengontrol gula darah yang sebenarnya nggak terlalu tinggi.
Jadi itulah Oke. namanya insulin resistance. Ya, Oke. Nah, saya tuh baca di berita gitu ya. Lately itu anak-anak yang kena diabetes tipe 2 ini, kalau sudah ke dokter, itu tuh sudah parah banget. Ada hmm. yang beberapa tuh katanya udah koma gitu. Kok apa nggak ada tanda-tanda yang bisa dideteksi gitu ya? Kayak early detection untuk kids bahwa untuk kita lihat anak kita nih ada Ya, diabetes apa enggak gitu. sebenarnya sih simple sih ya. Early detection itu kalau di sini hitam-hitam. Jadi kan kalau seandainya di leher itu hitam-hitam, obesitas that's number one. Begitu yang dia makan itu gula-gulaan semua, that's like another early detection. Kencing mulu, eh ya typical sih ya. Sangat-sangat typical apa kayak orang tua. Saya ada dua klien yang anak remaja tipe 2 diabetes, Bu. And it's just itu ada gula darah sampai sampai 500, Bu. Gula darah posnya Anak sampai kecil. 5 freaking 100. Anak remaja umur-umur 19, 18, 19 itu. Oh, It's crazy. wow. Maksudnya orang ngira itu ya itu bagi gue sih nggak heran ya, Bu. Kenapa? Ya karena dari kecil itu dikasih sufor. Dari kecil itu udah makan gula. Dan dia makanya umur 19 kena tipe 2 Iya. diabetes. Jadi bagi gue itu sangat tidak mengherankan sih. It's not apa bukan sesuatu yang bagi gue itu kenapa bisa begitu. Ya. Apakah bentuk fisik juga salah satu tanda kayak misalkan harus gemuk atau sebenarnya bentuk fisik Gemuk kurus sih. pun sorry. Tapi kalau di apa ada juga yang kurus, ada juga yang biasa aja kelihatannya biasa aja sih. Jadi bentuk badan sih nggak menentukan ya. Tapi kalau obesitas ya udah Most likely kemungkinan ya. Most most likely lah. likely, tapi maksudnya nggak selalu. Tapi kalau ke obesitas ya udah pasti most likely sih. Oke, Iya. oke. Balik lagi nih, tadi kan kita bilang kita mesti jadi contoh yang baik gitu ya. Ya. Namanya kita orang tua, most likely habitnya udah ada lah ya gitu. Sekarang aku pengen nanya nih, untuk orang tua yang memang suka makan manis, kita mau kasih contoh, yuk sama 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 mama kita live healthily gitu ya. Ada nggak tips gimana cara untuk orang tua ini bisa mengurangi craving gula? Tadi kan you say that Betul. gula itu tuh bikin orang tuh Addiction. Ya, addiction gitu. addicted. Nah, Ya. gimana caranya untuk mengurangi itu ya pelan-pelan? No, eh, nomor satu jangan pelan-pelan. Oh gitu, No- langsung Nomor dikat satu itu ya. Nomor satu bagi gue adalah di rumah sih, Bu. Di rumah itu di kulkas dan di pantry itu harus di total itu totally gone. Jadi kalau gue saranin sih di dalam rumah itu kulkas-kulkas. Cek semua, begitu ada sirup manis, makanan manis, kue dan segala macam, saat ini juga dibuang aja semua dan diganti. Stok aja daging, telur, ikan, buah sedikit, sayur. Stoknya itu. Jadi begitu kita itu membuat diri kita itu lebih susah untuk dapetin sesuatu, kita itu Ya. pelan-pelan akan bisa melepaskan diri ya. That's number one. Terus yang kedua, yaitu kita kenyangin diri dengan protein hewani. Begitu kita makan dengan protein hewani, kita tuh kan enek. Begitu kita enek, percaya, kita ke supermarket tuh nggak beli macam-macam. Udah nggak nafsu lagi ya. Udah kan Udah nafsu. nggak nafsu lagi Nah, ya. dan belanjalah ke supermarket pada saat kita kenyang. Jangan pada saat kita lapar. Itu Karena itu berpengaruh sekali, Bu. Itu betul. it matters ya. Itu pengaruhnya luar biasa. Kalau begitu kita berasa lapar, kita ke supermarket kita belanja, itu udah oh my god, Ya, ya. semua Kalah dihajar. lah ya. Iya, iya. Correct. Tapi begitu kita kenyang, gue yakin begitu ini nggak mau lah. Gue pasti beli yang secukupnya. Benar. Iya, Satu lagi nih ya yang saya ingat. Sekarang kan kita lagi Ramadan. And then iya. kalau ngomong buka, biasa berbukalah dengan yang manis. Nah itu Gitu ya. yang gawat. Nah, tapi yang saya mau bahas adalah buah kurma. Ah, Yang iya. katanya itu manis, tapi itu berkhasiat gitu. Yap, Mumpung ini lagi bulannya gitu ya, yap. kita bahas gitu. Tapi kalau kita makan, we can taste rasa manisnya itu manis Intense. banget. Very Hmm. intense gitu. Nah, what is your view on this? Pilih yang ini ada satu brand yang pernah gue coba. Dia warna kurmanya itu agak dia nggak pekat, Bu. Dia itu agak sedikit light color, kayak kurma yang masih muda gitu loh.
pilih Oke. yang seperti itu. Dan permasalahan sekarang ada kurma itu yang dijadiin manisan. Dia itu kurma manisan. Jadi it's being dipped in sugar. Itu pasti di whatever itu. It's being treated atau diproses dulu. Jadi kita harus pilih yang ya lagi-lagi cari yang nggak terlalu manis. Begitu kita rasain ini kayaknya very very intense and kita kadang kalau gue mungkin gak gue terbiasa ya. Begitu gue makan sesuatu, kadang kita bisa taste bahwa itu artificial. Itu bukan sesuatu yang natural. Apalagi kalau manisnya itu intense. Ini kayaknya ada sesuatu yang aneh. I see. Jadi hindari gitu sih. Itu hindari Oke. aja. Cari yang apa yang rasanya itu nggak terlalu intens. Ada sih, Oke. ada. Cuma gue lupa brandnya apa kemarin. Jadi Iya. sebetulnya makan manis boleh, tapi kalau bisa cari dari makanan yang alami gitu ya, manisnya ya. Yes, yes. Bukan And less dari intense ya. makanan kemasan atau makanan cepat saji seperti itu ya. Ya, Oke. ya. Ini kita udah ada banyak pertanyaan saya lihat nih. Oh ya. Kita coba lihat satu pertanyaan dulu ya. Oke. Bro, telur kan banyak banget gizinya. Kalau anak saya alergi telur, susu, gluten, kira-kira bisa diganti dengan apa? Nah, ini sekarang permasalahan banyak sekali anak-anak itu alergi. Kalau menurut gua, anak itu bukan alergi itu. Gluten sih jangan, gluten itu roti ya. Gluten itu adalah tepung terigu. Jadi kalau kalau kita ngomong masalah gluten, kita tuh sensitif terhadap gluten. Gua rasa bukan gluten ya. Itu adalah lu makan processed foods. Jadi kalau orang bilang, iya gue sensitif gluten, lu karena lu makan roti, roti itu kan bahan kimia semua ya, dicampur ke situ ya. Ya. Exactly. Itu bagi gue itu bukan gluten ya. Ya lu makan gulanya, you're eating the polysaccharide zat patinya sama bahan-bahan campurannya. Tapi in general hindari semua tepung terigu. Terus sekarang banyak sekali anak-anak yang alergi. Bagi gue itu bukan alergi, tapi anak-anak itu kekurangan mikronutrisi terutama vitamin D. Vitamin D deficient itu yang ngebuat allergic reaction dan antioxidant. Bagi gue itu dua yang paling penting ya, vitamin D and antioxidant. Oh, Itu yang oke. ngebuat anak-anak itu kayaknya coba cek sebelum teman-teman itu bilang anak itu alergi apa-apa segala macam. Coba cek level vitamin D-nya. Gue yakin begitu kita correct that vitamin D level itu akan membaik gitu. Oke. Tadi Ya. menarik kita ngomong roti. Ada roti yang you know sourdough, right? Nah, Oh iya, itu sourdough itu ya, sourdough. yes, itu katanya sehat Ya, karena dibuat dari bla bla yes, bla bla. Is it yes. true? No. So it's the same. bagi gua So it's the bagi same. gua sama aja sih. Maksudnya gini ya, Roti is sourdough, roti gitu. iya roti is roti. And dan perbedaannya ada dua hal yang berbeda sih, Bu. Kalau lu makan sourdough yang di luar ya, versus sourdough yang di sini, gua nggak tahu. Kalau yang di luar itu I can taste it bahwa itu sourdough karena dia keras, Bu. Kayak lu makan apa ya? Kayak lu makan brick gitu. Roti di luar sana kayak ini apa Ya, di langit-langit ini bisa luka. yes, Maksudnya yes. saking Kasar ya. kerasnya ya. Iya, very, very hard and kayak brick like gitu. Jadi kalau kita salah gigit, gue kadang luka itu makanya gue gak makan roti kalau di luar. I see. Nah kalau perbedaan di Indo, roti itu lembut. It's just too much terlalu Chemical. banyak chemical additive di situ sih. Dan sourdough itu susah. Kan kita sourdough itu kita harus pakai yeast yang yang udah di fermented dan segala Iya. macam. Dan kalau di sini mungkin lu pakainya sourdoughnya dikit kali, secuil gitu. Kayak lu pakainya secuil, lu masukin ke dalam ini lu klaim bahwa ini sourdough. I see. Oke. Ya, Make sense. Oke. iya, Benar. Ada itu. lagi. Ini dari Mela, izin bertanya. Apakah gula sangat berpengaruh terhadap cancer? Oh, sangat sih. Jadi kan kalau kita ngelihat dari research yang udah ada ya, eh, banyak sekali cancer types itu didorong oleh insulin resistance, oleh prediabetes, diabetes, obesitas. Itu yang naikin resiko yang di common cancers. Contohnya colon cancers, sekarang kanker usus besar, terus kanker payudara, ovarian cancers. Itu semua berhubungan sekali dengan insulin resistance dan obesitas dan gaya hidup dan segala macam. Apalagi kalau kita di keluarga kita mungkin ada genetic link, mungkin ada keturunan segala macam, itu udah harus Better. betul-betul. Iya. Karena cancer itu
sekarang ada hipotesis yang bukan yang gak dibilang baru juga sih. Cancer itu salah satunya adalah metabolic condition, metabolic disease, kondisi metabolik kita yang kacau. Jadi lagi-lagi pengaruh sekali kan. Ya, Oke, yep. oke. Menjawab ya. So next. Gimana penelitian baru tentang alulose aman? Oh, Jenis Elulose pemanis juga, alulose. ya, Elulose juga salah satu pengganti gula yang oke sih. Tapi kalau kalau bagi gue in general ya, kita jangan cari rasa manis. Masalah you addicted to Iya, all the iya, iya. sweets kan, ya kan? So we are Jadi trying kita to find alternatives anyway. Nggak bisa betul, lepas gitu kan. yes, Sebenarnya yang ya, that's not the ideal finding rasa manis yang aman, tapi actually harus kita lepas kita dari tarik rasa manis itu sendiri, nggak bisa attach ya. betul. Karena kan kalau enggak kita kayak apa-apa itu harus manis kan, kayak itu. Benar, benar. Tujuh. Yes. Ada lagi dari Satria. Banyak makanan yang klaimnya sehat atau rendah gula. Gimana cara tahu makanan yang beneran sehat? Coba. Bener juga Makanya sih. betul. Kalau bagi gue sih simple ya, makanan yang beneran sehat adalah kalau kita itu bisa ngelihat apa bentuk aslinya. Contohnya kalau tadi kita makan ayam, ya kita kelihatan nih ayam nih, oh ini ayam. Kita makan daging sapi, ini daging sapi. Tapi kalau tiba-tiba dibentuk menjadi sosis ayam, kan udah nggak tahu tuh isinya apaan, ya kan? Hmm, Itu lu ya, 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 dibikin ya. patty atau bakso atau apa, kita nggak tahu itu berapa banyak bahan campuran di situ dan berapa banyak dagingnya. Bagi gue sih Iya, bentuknya itu harus se-natural mungkin sih. Ya. masih kelihatan wujudnya ya, wujud aslinya Yes. gitu ya. Dan Not dan banyak processed. yang nggak sadar, Bu. Masalahnya sekarang kita itu kan terlalu di market ya. Kita tuh kemakan marketing package foods ya. Makanan-makanan yang dibungkus dengan oh iya ini keren ini bentukannya. Wah, namanya itu whatever lah dan segala Iya, macam. Tapi banyak yang nggak sadar makanan-makanan yang di package itu bukan cuma permasalahan bahan-bahan kimia yang dimasukin ke dalam makanan itu ya. Tapi kontaminasi lain dalam dalam prosesnya. Baik itu proses logistik, proses dan di pabriknya dan segala macam. Contoh yang paling jelas, forever chemicals. Jadi makin panjang proses suatu makanan, dia itu akan makin tinggi dengan semua bahan-bahan plastik. Jadi contoh dalam satu pabrik ini, bungkusan ini dia bawa bahan dasarnya ke sini. Terus kita campur, masuk ke dalam proses itu lagi, dicampur lagi dan segala macam. Jadi makanya kalau kita ngelihat studi-studi yang menganalisa makanan packaged foods itu akan sangat-sangat tinggi dengan microplastic, tinggi dengan forever chemicals yang endocrine disruptor yang bisa merusak hormonnya kita, tinggi dengan logam berat. Cuma karena prosesnya yang panjang. I see. Ya, jadi makin pendek. Contoh kita beli daging sapi. Itu daging sapi dari peternakan nyampe ke pasar, kita bawa pulang ke rumah, kita masak. Ya, Itu kan very short. betul, Itu kita makin terbebas dari yang begitu-begitu kan. Tapi betul, makin panjang suatu proses makanan, makin gawat kita tereksposnya. betul. Sebenarnya kalau mau tahu aman gak aman, ya paling aman kita yang olah sendiri gitu ya. Betul, Instead of exactly. beli gitu. Ya, It needs effort, tapi ya the benefit again back to your body juga gitu. betul. Ya, Kita kan ya sama juga kan Bu. Maksudnya kita gini, lihat. Kita ributin soal tadi kemarin juga kita bahas itu. Kita ribut soal Pertalite yang dioplos jadi Pertamax. Jadi kita bilang lah, wah mobil kita rusak itu karena itu segala macam. Kita begitu peduli dengan itu. Tapi kalau soal makanan, sekarang kan kayak kita udahlah beli apa aja lah. Padahal ini cuma satu yang nih. penting Kita nggak kenyang, bisa. yang penting enak gitu Yes. ya biasanya. Padahal kita ini badan cuma satu. Kita nggak bisa. Kalau mobil mungkin lu bisa beli lagi. Iya, exactly. Setuju. Iya. Sebentar, sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya mau ingetin teman-teman jaga diri to stay, kan nanti di akhir acara kita mau bagi-bagi Evi Ya. Propolis gratis untuk 5 teman jaga diri. Ya, oke, next. Bagaimana cara memastikan bahwa anak-anak yang mengurangi gula pada makanan tetap mendapatkan nutrisi cukup? Makan daging. Begitu kita banyakin daging, kita makin daging utama dengan buah ya. Nutritionally it will be perfect. Again, Nutritionally untuk udah. tadi untuk teman-teman jaga diri yang telat join tadi di awal
Bro Felix sudah bilang bahwa sebetulnya gula itu bukan bagian penting dalam pertumbuhan anak gitu. Jadi don't worry dengan mengurangi gula tidak artinya pertumbuhan itu terhambat gitu Betul, ya. betul. Oke, Exactly. tadi Yes. mungkin telat joinnya. Oke, satu lagi pertanyaan terakhir ya. Kalau coconut sugar atau organic cane sugar, bagaimana? Tadi mungkin satu tipe sugar Ya, yang belum ya. dibahas. Oke. Lagi-lagi, itu kan cuma marketing yang kita dimakan. Lihat, organic cane sugar. Organic. Jadi yang gue mau nanya sekarang, gula gula pasir itu dibuat dari mana? Kalau Mhm. bukan dari sugar cane. Yes, ya Betul. kan? Organic cane sugar, ya itu tebu. Exactly, gula pasir ya dari tebu. You're eating sugar. Oke, Ya, so actually we can summarize lah, very clear ya. ya, Kalau sebenarnya kalau mau mencegah diabetes pada anak, sebisa mungkin kurangin konsumsi gula. yap, Dan untuk untuk membentuk kebiasaan itu sendiri, dimulai dari orang tuanya dulu memberi contoh yang baik gitu ya. betul, Sebetulnya dalam arti orang tua dan anak sama-sama menjalani eh, pola gaya hidup sehat gitu ya. Jadi nggak ada kata terlambat, mulai sedini mungkin, mulai dari sekarang gitu betul. ya. eh Thank you banget, Bro Felix, Oh, untuk thank you, thank you. bincang-bincangnya. Terima Congratulations. kasih, terima kasih, Bro Felix. Terima kasih buat teman-teman Thank you, jaga Bu. diri. Sampai ketemu di JD Talks selanjutnya. Thank Thank you you, so much, see you. Bu. Sehat Bye. terus, Bu. Sehat terus. Sama-sama, Ya, sama-sama. Thank you. thank you, thank you.